Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NIM 20112608. Dengan mata kuliah Akidah Akhlak, dosen pengampu Dr. Nur Habibullah SPD MPD dari STAI An-Nadwa, Kuala Tungkal. Di sini saya akan membawakan video yang berjudul Akidah yang benar kepada makhluk halus. Siapakah makhluk halus itu? Makhluk halus ialah makhluk yang tidak dapat dilihat oleh mata. Makhluk halus adalah jin dan malaikat. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Yang artinya, katakanlah, tidak ada seseorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Quran surah An-Naml ayat 65. Yang pertama, pengertian malaikat. Pengertian malaikat secara bahasa yaitu malaikatun. Merupakan bentuk jamak dari kata malaiku. Malaikat berasal dari kata alukatu atau menyampaikan pesan, atau la'aka, mengutus, dan ada beberapa pendapat lain. Malaikat membawa misi biasanya disebut ar-rusul atau utusan. Dalam Al-Quran surah Hud ayat 69 disebut rusul atau utusan-utusan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, malaikat biasa dipakai dalam bentuk tunggal. Bentuk jamak menggunakan kata malaikat-malaikat atau para malaikat. Keistimewaan malaikat adalah tidak mempunyai hawa nafsu, tidak mempunyai kelamin, tidak pernah tidur, tidak pernah berbohong, bisa melakukan pekerjaan sekedip mata, dapat melakukan tugas yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk lain. Dan terakhir, selalu patuh dengan perintah Allah. Di antara nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui, yang pertama adalah Jibril. Jibril mempunyai tugas mengantarkan wahyu kepada nabi dan rasul. Yang kedua, Mikail, tugasnya mengatur rizki kepada seluruh makhluk. Dan yang ketiga, Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Dan yang keempat, Israel, tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima, Munkar, tugasnya memberikan pertanyaan pada setiap manusia dalam kubur. Yang keenam, Nangkir, tugasnya memberikan pertanyaan pada setiap manusia di dalam kubur. Yang ketujuh, Raqib, tugasnya mencatat amal baik manusia. Yang kedelapan, Atid, tugasnya mencatat amal buruk manusia. Yang kesembilan, Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Yang kesepuluh, Ridwan, menjaga pintu surga. Yang kedua, siapakah itu jin? Jin sebagai makhluk halus yang berakal dan mempunyai keinginan-keinginan sebagaimana manusia. Adapun yang membedakannya adalah bahwa jika jin tidak memiliki tubuh. Oleh karena itu, jin tidak bisa dilihat bentuk aslinya kecuali menjelma dalam bentuk lain. Karena jin dapat mengubah dirinya dalam bentuk yang dikehendakinya sebagaimana malaikat. Beberapa rincian tentang jin. Ada beberapa rincian yang membedakannya dengan manusia. Yang pertama, jin dapat melihat manusia, sedangkan manusia tidak dapat melihatnya. Selanjutnya, makhluk ini dapat hidup di planet bumi karena diciptakan dari benda-benda yang ringan. Yang ketiga, mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan berat seperti apa yang mereka lakukan untuk Nabi Sulaiman. Yang keempat, mempunyai kemampuan memahami bahasa manusia. Dan yang terakhir, jin yang jahat berkemampuan membisikkan rayuannya kepada manusia.
pertanyaan-pertanyaan seputar makhluk halus atau gaib. Yang pertama, apakah hukum beriman kepada makhluk gaib? Hukum beriman kepada makhluk gaib adalah kita wajib mengimani keberadaannya, bukan mengimani seperti kita mengimani Allah dan Rasul. Bagaimana cara mengimani makhluk gaib? Cara mengimani makhluk gaib adalah dengan yakin dan percaya bahwa makhluk gaib memang benar diciptakan Allah dan keberadaan mereka tidak untuk disembah atau ditakuti, sebab kedudukan manusia dan makhluk gaib sama-sama hamba Allah. Yang ketiga, apakah jin termaksud makhluk gaib? Ya, jin termaksud ke dalam hal gaib. Gaib adalah makhluk ciptaan yang tidak dapat dijangkau oleh indera manusia seperti malaikat dan jin. Yang keempat, dari mana asal-usul jin? Dalam Islam, jin adalah salah satu makhluk yang terbuat dari api dan diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya sama seperti manusia. Yang kelima, apakah jin memiliki akal pikiran? Jin tidak memiliki tubuh dan tidak terlihat, kecuali ia mengubah dirinya dalam bentuk lain. Sebab jin dapat mengubah dirinya dalam bentuk yang ia kehendaki sebagaimana malaikat. Sama seperti manusia, ia juga mempunyai akal pikiran dan juga mempunyai keinginan-keinginan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.